Jadi misalkan ada 1,1, ini kita ubah, terus kemudian ini kita dapatkan alfa topi, distribusinya ya. Terus ini kita cari apa namanya, meminimkan sum of square error-nya. Nah ini deltanya ini, oke. Jadi misalkan kalau tadi soalnya di 7.11 itu adalah MA 1, ZT sama dengan AT minus theta, AT minus 1, ya, misal yang di 7.11 berarti dia ada di fungsi ini. Fungsi di sini nih ya. Nah, fungsinya ini tergantung dia linear apa non linear. Kemudian saya ini kan Oke. Nah, jadi yang pertama ini langkahnya ya, kita cari ini sisaannya itu Y minus Y tilde, kemudian dapat ini Y minus Y tilde, Y minus Y tilde transpose dikalikan Y minus Y tilde dari sini. Jadi kita cari ET sama dengan Y minus Y tilde, ini Y tildenya. Atau kita Y minus Y tilde itu ada E tilde transpose, E tilde. Nah, di sini kita mulai ya, kita akan apa namanya, ada non-linear. Jadi ini kita cari E-nya menjadi fungsi ini. Nah, dari sini kita turunkan terhadap A tilde, dapat ini. Kemudian kita lakukan apa? Kita update, jadi hasil estimasi yang di sebelumnya di langkah 1 ini nanti kan dapat penduga tilde. Nah, penduga tilde kemudian kita update itu, penduga itu kita update dengan dengan simbolnya adalah kalau tadi alfa tilde ini jadi alfa topi. Jadi alfa topi itu hasil update-nya itu kalau proses iterasi seperti itu. Nah, nanti kalau selisihnya antara apa namanya iterasi sebelum dan sesudahnya itu sangat kecil atau 1 kali 10 pangkat minus 5 umumnya dipakai seperti itu, maka kita katakan konvergen, jadi proses iterasinya berhenti. Seperti itu saja Mbak. Jadi yang pertama ini kita masukkan di sini, terus kemudian kita cari nih selisih apa namanya, cari errornya, selisih antara Y dengan Y tilde. Jadi Y tilde ini juga estimasi ya, hasil estimasi cuman pada tahapan pertama. Terus kemudian dari fungsi ini, jadi yang biasanya akan dilakukan iterasi pada persamaan 7.3.15 itu. Jadi ini yang akan dilakukan iterasi, nanti dapat delta, nanti delta itu jadi faktor atau komponen yang digunakan untuk mengupdate alfanya. Jadi yang akan diestimasi dalam hal ini adalah alfa. Itu ya, alfanya itu parameter bagi model. Ini kan xt, alfa. Jadi kalau ini xt, alfa ini artinya bahwa parameter yang akan diestimasi adalah alfa. Alfa ini tidak berarti hanya alfa saja ya, bisa kalau di model, kalau di soal ini 7.11 berarti parameter alfanya ini adalah theta. Ya, theta. Nanti kalau misalkan di AR2 di soal B itu berarti alfa ini parameter P1 dan P2. Kalau di soal
AR2 yang tanpa intercept. Nanti kalau ada interceptnya berarti kita tambahkan intercept di dalam model ini. Jadi sekali lagi XT itu adalah variabel kalau di regresi nonlinier XT-nya itu sebagai prediktornya. Kalau yang di time series ini nanti di bawahnya juga ada itu variabel lag-nya atau variabel lampaunya. Kemudian alpha ini adalah parameter modelnya. Tergantung modelnya apa. Ini kalau di regresi nonlinier. Nah, nanti juga akan sama ketika kita gunakan pada deret waktu di mana prediktornya itu digunakan waktu lampaunya. Ini, nah, jadi kalau di regresi nonlinier seperti ini ya, f alpha atau fungsi alpha yang akan kita estimasi, terus nanti selisihnya itu nanti jadi komponen untuk mengupdate-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi contohnya, ini contohnya di model AR1, PZT-1. Yang kalau ini paham enggak, Mbak Amelia? Bu, izin bertanya, yang dari langkah 1 itu untuk mendapatkan Y tilde-nya itu dari mana ya, Bu? Nah, ya ini. Di sini kan Y tilde. Y tilde ini belum, Y tilde itu bukan ini ya. Y tilde, jadi Y minus Y tilde itu adalah E transpose E. Jadi kalau ini kita pindah, Mbak, ET itu kan sama dengan YT minus FXT, alpha. Nah, FXT, alpha ketika kita mau mengestimasi, jadi sama sebentar saya. Jadi kalau kayak ini ya, ET itu kan sama dengan YT minus F XT, alpha kan gitu. Nah, FXT, alpha ini kan adalah YT, karena ini nanti kalau yang penduga akhirnya kan topi. Nah, ini kita beri tilde. Kalau biasanya tilde itu posisi sama dengan topi, artinya dia penduga. Nah, nanti yang digunakan untuk mendapatkan EP. Jadi YT minus ini. Ini nanti kita akan estimasi. Estimasinya yaitu dengan nanti kan dapat beberapa parameter alfa. Dari alfa itu nanti akan dimasukkan. Nanti sampai didapatkan alfa yang konvergen diperoleh dengan meminimumkan ET-nya ini. Meminimumkan jumlah kuadrat errornya. Jadi kalau ini nanti ET, jadi ketika kita masuk ke sini, nah ET tilde ET. Nanti dari sini kita akan dapat alfa tilde dengan menggunakan iterasi. Iterasinya melalui fungsi ini. Gitu. Dengan menggunakan ini. Deret Taylor. Order pertama kita bisa dapat ini nanti akan kita iterasi, nanti kita bisa dapatkan alfa tilde. Nah, bagaimana cara mendapatkan alfa tilde? Nah, tergantung nanti metode iterasi yang dipakai. Jadi awalnya secara umum itu nanti kita ambil nilai awalnya, nilai awal untuk alfa tilde itu. Misalkan kalau MA1 berarti kita cari nilai awal untuk theta. Nanti kemudian kita masukkan rumus ini. Nah, nanti dari situ kita akan dapat error. Dari situ kita cek, Mbak, kita gunakan hasil tahapan yang bukan error ya namanya ya. Jadi kita dapat theta 0, theta awal kita masukkan ke model ini, nanti dari situ kita dapat lagi menduga parameter yang baru, kita gunakan untuk masukkan lagi ke persamaan ini, kita estimasi lagi, kita dapat lagi, nanti sampai dapat alfa tilde iterasi ke N dengan N plus 1, itu selisihnya sangat kecil. Nah, melihatnya nanti bisa melihat dari errornya juga setelah alfa tilde ke N dengan ke N plus 1 kita peroleh. Itu untuk menjamin error yang diperoleh itu sudah kecil. Error maksud saya selisih antara sebelum dan
iterasi antara penduga sebelumnya dengan penduga sesudahnya. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau ini mungkin harusnya kalau mungkin akan bagus kalau kita masuk ke algoritma iterasinya. Jadi nanti akan bisa diketahui proses mendapatkan alfa tidak. Algoritmanya itu yaitu Anda boleh pakai Gauss-Newton atau iterasi yang lain lah. Nah itu kalau dari algoritmanya itu kita dapatkan, nanti kita bisa akan tampak bagaimana mendapatkan alfa tildanya. Itu mungkin yang Mbak Carmelia. Jadi untuk mendapatkan tildanya itu dengan cara iterasi. Yang diiterasikan adalah fungsi 73.15 yang diperoleh dari Dirichlet-Taylor fxt alpha. Fxt alpha dalam hal ini y tildanya itu adalah fxt alpha. Seperti itu, Mbak. Oke, yang ini dulu. Ini kan tahapan pertama nih. Langkah pertama kita berikan alfa tilda, nilai awal untuk alfa tilda kita masukkan ke sini. Ya kan? Nanti kita gunakan deret ini, kita akan peroleh 7315. Kemudian kita lakukan iterasi di persamaan ini, di F alpha ini. Oke, yang langkah pertama ini gimana, Mbak? Baik, Bu. Itu izin memastikan, Bu, untuk yang di F alpha itu F alpha tilde plus X itu berbentuk matriks ya, Bu? Iya, betul. Betul, Mbak. Ya, baik. Ya, insya Allah. Ya, kenapa? Oke, baik. Kenapa bentuknya matriks ya? Karena dari awal tadi, nah ini ya, jadi kalau simbolnya kalau tebal itu kalau nggak vektor ya matriks. Tapi biasanya simbolnya kalau yang huruf kecil misalkan kakak itu vektor. Nah, expert ini adalah matriks. Jadi nanti mengapa matriks ya? Karena nanti parameternya itu tidak hanya satu tapi banyak. Jadi ini bentuknya suatu vektor ini tebal fungsi alfa ini juga matriks. Jadi ada banyak parameter yang akan diestimasi. Kebetulan kalau satu parameter ya hanya satu parameter saja. Tapi kalau banyak nanti bentuknya akan lebih kompleks lagi. Tapi disederhanakan dalam bentuk persamaan 7.315. Tapi ini semuanya dalam bentuk vektor dan matriks. Tergantung ininya isi di dalam matriks di dalam masing-masing simbolnya. Jadi X bar, sekali lagi X bar ini adalah matriks. Oke, Mbak Mbak Carmelia ya, saya lanjutkan lagi. Mungkin yang lainnya akan kalau mau menambahkan dari Mbak Carmelia. Sudah ya Mbak, ini saya lanjutkan ya Mbak Carmelia. Iya, baik, Bu. Oke. Ini delta itu sama dengan alfa minus alfa topi, itu sudah jelas. X bar alfa tilde itu sama dengan XIJ itu adalah matriks. Jadi isinya suatu matriks, matriksnya baris I kolom J. Matriks yang berukuran N kali P. Nah, matriks apa? Yaitu matriks turunan parsial alfa dalam persamaan linear approximation. Nah, terus kemudian ini kita turunkan terhadap masing-masing alfa dengan alfanya itu sama dengan alfanya itu sama dengan alfa tilde. Ini alfa sama dengan alfa tilde, ini bergerak terus nanti dapat delta. Nah, dari delta ini yang digunakan untuk mengupdate parameter berikutnya. Jadi alfa tilde yang awal tadi, nilai awal, kita tambahkan delta, nanti dapat alfa yang baru. Nah, ini kita lakukan terus sampai konvergen. Gitu, Mbak Carmelia.
Oke, ini langkah kedua. Gimana, Mbak? Iya, baik Bu. Tapi tadi Ibu di awal kan sempat bilang ya Bu, untuk yang ini yang untuk yang MA menggunakan iterasi. Nah, untuk yang AR itu tidak jadi masalah. Berarti beda langkah ya Bu, atau bagaimana Bu untuk AR dan Sama. Oke ya, kita gini contoh AR. Ya, contoh AR. Karena sebentar. Ini kejadian ya. Oke, tidak apa-apa ini. Ini contoh AR ya. AR, terus kita mau melakukan sebenarnya yang apa namanya, kalau seandainya, jadi kenapa kalau apa, kalau parameter, nah kalau bentuknya nanti itu membentuk suatu model yang, jadi ini tadi kan sudah disampaikan ya. Kalau tadi saya katakan kalau AR mungkin bisa tanpa iterasi. Nah, tapi kalau Anda pun mau melakukan iterasi juga tidak masalah. Kalau pendekatannya itu mudah, Anda bisa lakukan dengan analitik, nah Anda lakukan analitik. Tapi kalau memang analitik tidak bisa, ya Anda harus melakukannya menggunakan iterasi. Tapi pun iterasi itu harusnya secara konsep, walaupun tidak ada komputer, tidak menggunakan program, tetapi kalau kita lakukan manual, misalkan iterasi 1 kita masukkan nilai awal, kemudian kita lakukan iterasi dapat, kemudian kita masukkan untuk iterasi berikutnya. Nah, secara manual atau analitik kita harus bisa pun melakukannya. Nah, kalau iterasinya banyak ya berarti tidak memungkinkan kalau kita melakukan analitik, makanya kita perlu lakukan atau kita perlu gunakan komputasi. Seperti itu, Mbak. Nah, sebagaimana ini tadi disampaikan, nah ini ya model linear maupun non-linear. Jadi tahapannya seperti ini, fxt alpha linear maupun non-linear itu kita bisa gunakan iterasi di sini. Nah, kalau MA itu MA itu agak susah kalau Anda mendekatinya pakai analitik karena bentuknya kompleks, makanya Anda akan lebih mudah digunakan iterasi. Namun kalau seandainya Anda bisa lakukan itu secara analitik, ya tidak jadi masalah. Analitik itu maksud saya tahapannya itu Anda bisa turunkan step by step-nya, silakan tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya Anda harus selesaikan menggunakan iterasi. Jadi intinya begini, Carmelia 7.13, fungsi ini 7.13 ini umum. Jadi XT alpha Anda mau pakai model AR, model MA, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu nanti akhir di sininya. Nah, di sininya ini. Nah, di sininya ini nanti bentuknya linear apa non linear gitu. Kalau di sini bentuknya linear, Anda akan dengan mudah menyelesaikannya secara manual lah, gampangnya begitu. Tapi kalau ini bentuknya non linear, ya Anda bisa lakukan manual, tahapan iterasinya itu Anda lakukan manual. Jadi kalau ini linear mungkin tanpa iterasi ya, tapi kalau ini non linear, ya Anda melakukan tahapan iterasi untuk membantu Anda mendapatkan bentuk parameternya. Itu Mbak. Kalau tadi saya katakan tidak perlu pakai iterasi karena ini cukup sederhana jika kita gunakan AR. Tapi ininya sederhana, ininya kuadrat, jumlah kuadrat sisaannya itu linear. Jadi nanti mudah diselesaikan dengan seperti di tahapan MKT, tidak jadi masalah. Tapi jika nanti hasil jumlah kuadrat residual non linear, maka kita akan membutuhkan metode iterasi untuk mendapatkan penduga parameternya. Seperti itu. Jadi yang saya maksud mungkin tidak perlu pakai iterasi ya karena bentuk jumlah kuadratnya itu sederhana, linear. Anda bisa lakukan seperti metode kuadrat terkecil biasa. Kalau bentuknya linear, mungkin lebih pada model AR yang lebih kompleks. Kalau AR itu sebenarnya enggak kompleks. Mencarinya itu sama seperti di kuadrat terkecil. Dan kalau maksimum itu ya berbeda lagi ya jalannya. Jadi kalau kok tidak ininya Nah,
Kalau 7.3.14-nya ini bentuknya non-linear, maka Anda harus selesaikan menggunakan iterasi. Tapi kalau bentuknya linear, Anda akan bisa menyelesaikannya dengan menggunakan tahapan kuadrat biasa. Itu bedanya, Mbak. Itu Mbak Karmelia. Cukup jelas atau tambah bingung atau bagaimana, Mbak Karmelia? Silakan ditanyakan kembali. Ya, mungkin saya mau izin memastikan Bu, untuk yang Repsan itu dulu di yang di mata kuliah Anum itu kan ada persamaan awalnya ya Bu yang diiterasikan. Ya, betul. Nah untuk yang ini Bu, langkah ini itu iterasi awalnya itu mulai dari persamaan yang mana ya Bu? 3.15. Oh, dari alfa ya Bu berarti? Iya, 7.315 itu juga dapat dari sini. Gitu kan? Nah, jadi yang 7.315 itu sudah dengan bantuan Deret Taylor order pertama dapat 7.315. Jadi yang akan diiterasikan yang ini. Yang 7.315. Tapi persamaan 7.315 itu dimulai dari sini. Jadi dari sum of square residual atau jumlah kuadrat sisaan. Jadi ini kemudian dibentuk dalam ini kan non-linear ini. Ini kan dalam bentuk 73.14 itu asli dari jumlah kuadrat sisaannya atau model, bukan model ya, rumus sum of square-nya seperti ini, kemudian dengan menggunakan bantuan atau dengan pendekatan Deret Taylor kita bisa dapatkan 7.315. Ini juga ada, mungkin ini bisa dilihat detailnya di numerik juga ini, analisis numerik. Yang akan diiterasikan yang 7.315. Jadi nilai awal dimasukkan ke 7.315. Itu Mbak Karmelia. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Ini nanti dilanjutkan sampai fungsi alfa. Ini kan fungsi alfa. Nanti fungsi alfa kita masukkan alfa tildanya, nanti kan dapat update. Nah, update alfa update nanti kita masukkan lagi ke 7.315 dan seterusnya sampai nanti fungsi alfa berikut dan berikutnya, atau kalau saya paling gampangnya hasil estimasi parameter sebelum dan sesudah. Iterasikan n plus 1-nya itu sangat kecil atau mendekati 0, maka kita nanti hentikan iterasinya. Ini ya, jadi 7.315. Mungkin gini aja Mbak Karmelia. Mbak Karmelia kan sudah pernah dapat iterasi Newton-Raphson ya di analisis numerik ya? Iya. Analisis numerik apa? Oke. Sudah coba didekati belum secara konsep ya? Belum ke komputer maksud saya. Kita kan punya, ambil aja misalkan yang paling sederhana. Jadi kalau tadi saya bilang AR1 misalkan ya, AR1 Anda coba dekati pakai iterasi Newton-Raphson, kemudian Anda dekati juga pakai least square biasa atau tidak usah diiterasi. Nah, nanti Anda coba bandingkan hasilnya. Harusnya sih akan sama ya antara yang kuadrat terkecil biasa dengan menggunakan iterasi. Saya arahkan ke AR1 karena lebih mudah Anda lakukan manualnya dibandingkan model yang lain. Itu Mbak. Nanti Anda coba juga AR1-nya itu selesaikan dengan menggunakan iterasi. Iterasi Newton-Raphson. Nah, nanti coba bandingkan alfa tilde, alfa top yang diperoleh dari hasil Newton-Raphson dengan ORS itu sama atau berbeda. Gitu. Ininya Mbak Karmelia coba detailkan itu. Nah, nanti kalau seandainya belum jelas kita bisa diskusikan lagi di minggu depan, tapi mohon nanti saya diingatkan kembali tahapan iterasi Newton-Raphson karena sekarang saya tidak menyiapkan tahapan iterasi Newton-Raphson-nya. Jadi mohon nanti Mbak Karmelia AR1 saja sekali lagi jabarkan untuk Newton-Raphson-nya itu seperti apa, terus kemudian pakai least square-nya seperti apa. Kira-kira gimana? Bisa enggak Mbak Karmelia? Iya, baik Bu. Terima kasih Bu Cici atas penjelasan.
ya supaya nanti punya ini apa namanya punya gambaran langkah-langkahnya di nonlinear. Mbak Karmelia pernah mengambil mata kuliah analisis regresi lanjutan enggak? Tidak Bu, tidak mengambil. Oke. Kalau yang pernah mengambil ini ada di materi estimasi parameter sebentar. Regresi nonlinier, maaf, regresi nonlinier. Jadi misalkan model-model pertumbuhan itu kan modelnya tidak linier. Tidak liniernya dalam hal ini tidak linear dalam parameter ya. Kalau linear dalam variabel kan seperti kuadratik, polinomial. Kalau ini nonlinier dalam parameter. Nah, itu pendekatannya dengan menggunakan iterasi seperti ini. Persis seperti ini di 7.315 itu digunakan untuk mendapatkan penduga parameter, salah satunya adalah model pertumbuhan. Nanti nonlinear yang lain ada banyak ya, misalkan Cobb-12, kemudian apa itu yang model-model capital itu banyak memakai itu. Oke, tapi tidak masalah meskipun tidak mengambil. Yang penting tahapan algoritmanya iterasi Thorne-Raphson itu Anda pahami. Kalau nanti masukkan di persamaannya, sesuaikan dengan modelnya. Kalau ini model deret waktu, ya yang kita masukkan nanti adalah model deret waktu. Contohnya ini, saya hapus dulu. Nah, seperti ini nanti Mbak Karmelia, mungkin biar lebih paham. Kita ambil model ini kan sudah ada teorinya. Sekarang tinggal teknisnya. Nah, langkah teknisnya itu seperti apa untuk tahapan nonlinear. Jadi kalau ini, misalkan ini 7322, mungkin kalau yang lain tidak paham silakan memberi komentar juga, tidak harus Mbak Karmelia. Tadi Mbak Karmelia yang memunculkan permasalahan, tapi yang lainnya boleh menambahkan seandainya belum jelas dari apa yang saya sampaikan. Nah, kalau ini berarti kita boleh tuliskan, kalau tadi fxt, nah ini kita bisa tuliskan juga fzt minus 1, karena ini sudah spesifik ya, sebagai fungsi dari P. Nah, kalau tadi itu xt, alfa, alfanya parameter, x-nya adalah prediktornya, ini prediktornya zt minus 1, dan alfanya itu adalah P. Nah, fungsi ini. Nah, kemudian kita dapatkan dari sini, kalau digerakkan geser lagi. Nah ini ya, jadi jadi 7.3.23 tadi seperti yang saya sebutkan. Terus kemudian YT sama dengan itu, EAT sama dengan AT, kita dapatkan Z2 sampai dengan N dan FP-nya FZ1 sampai P. Nah ini FZ1 sampai P. FZ1, P sampai 1, P. Ini ET-nya. Kemudian X bar P tilde yang ukurannya adalah N-1 kali 1 matriks. Ini matriks turunan parsial ukurannya N-1 kali 1. Nah, ini kan sebenarnya kalau kali 1 ini kan sebenarnya vektor. Mengapa kok vektor saja? Karena hanya ada satu parameter yang diduga. Tapi kalau misalnya ada 2, ya berarti ini nanti kali 2. Seperti itu. Ya, kemudian dibuat untuk diturunkan terhadap P dengan P sama dengan 0, nanti sama dengan Z-1, kita dapatkan S bar 6. 7.3.24 ini disebutkan model ARP atau khususnya AR1 berbentuk linier sehingga turunan parsialnya sama dengan data non-linear MKT akan sama dengan linear MKT. Jadi yang sudah saya sampaikan ke ya. Jadi yang ini tadi saya sampaikan tidak Anda tidak harus mendekatinya pakai iterasi kalau untuk AR1. Dengan MKT saja sudah cukup, tapi nanti hasilnya pun akan sama dengan ketika Anda menggunakan iterasi. Itu tadi ya. Jadi ini sudah cukup jelas di PPT ini. Gitu Mbak Karmelia.
Gimana Mbak Karmelia? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf Bu, tadi nggak ngerti-ngerti. Oke, enggak apa-apa. Tapi saya jadi mengerti gitu kalau Mbak Karmelia bertanya, saya jadi bisa mencoba memahami bahwa mungkin ada beberapa slide yang Anda tidak paham, makanya kita perlu diskusikan. Jadi sekali lagi, kalau yang least square ini karena sudah di sini tahapannya sudah jelas di slide ini. Nanti kita coba aja, Mbak Karmelia juga bisa coba, atau mungkin teman-teman yang lain, tidak hanya Mbak Karmelia ya. Kebetulan karena Mbak Karmelia yang bertanya, jadi saya komunikasinya dengan Mbak Karmelia. Tetapi yang lain, teman-temannya yang lain juga bisa mencoba. Mungkin kalau Mbak Karmelia pakai iterasi Newton-Raphson. Mungkin kalau teman yang lain bisa pakai BHH. Oh, sebentar ya. Oke, maaf. Untuk Mbak Karmelia dan teman-teman yang lain, kita mencoba saja yang paling model sederhana supaya jelas detailnya seperti apa untuk tahapan iterasi pada estimasi nonlinier. Jadi kalau AS1 misalkan ya, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan least square biasa. Ini kita masukkan misalkan ada datanya sederhana saja, Anda masukkan ke sini ke 7.324. Nanti kan dapat P-topi. Nah, kemudian untuk iterasinya Anda gunakan tahapan ini. Nah, masukkan ke sini nanti dapat ini, lakukan lakukan seperti tahapan di atas ini. Nah, di sini nanti hasilnya akan dapat P-topi hasil iterasi bandingkan dengan P-topi hasil tanpa iterasi, yaitu dengan menggunakan biasanya 7.324. Nanti Anda lihat hasilnya. Di sini ditekankan kembali model ARP bahkan ya. Kalau saya tadi hanya sebutkan AR1 yang kanan yang paling sederhana. Bahkan ARP pun bentuknya linier sehingga turunan parsialnya itu sama turunan parsial akan sama dengan data itu sendiri dan tentukan nilai MKT akan sama dengan linear MKT. Jadi least square non-linear dengan least square linearnya itu akan sama. Itu karena ini karena XT1 itu setelah diturunkan terhadap turunan FZT minus 1, Pi terhadap Pi itu sama dengan ZT minus 1. Jadi linear, bentuknya menjadi linear. Kalau yang atas ini, nah turunan fxt, alfa per turunan alfa j itu bisa jadi dia bentuknya tidak linear sebagaimana linearnya AR1. Nah, ini kan tadi sama dengan 1. Sama dengan ZT minus 1. Jadi sama dengan variabel log-nya. Oke, itu terima kasih Mbak Karmelia atas pertanyaannya. Terima kasih Bu. Baik. Oke, yang lain? Tidak ada? Oke, baik. Sekali lagi terima kasih nih. Saya senang kalau respon banyak pertanyaan. Saya sangat mengapresiasi, artinya bahwa karena tidak cukup mungkin dari apa yang saya sampaikan buat nanti selalu saya akan kesempatan Anda untuk bertanya walaupun kalau pertanyaan sebentar saja, kalau pertanyaan yang banyak
dari situ nanti kita banyak belajar. Oke. Baik. Nanti dicoba ya Mbak Karmelia dan teman-teman yang lain untuk iterasinya sendiri, karena seringkali ketika mengerjakan skripsi itu banyak mahasiswa itu tidak paham tahapan iterasinya karena sudah dibantu oleh software, jadi langsung dapat luarannya software. Tetapi kalau Anda paham algoritmanya, langkah-langkahnya, ketika misalkan ditanyakan tahapannya, hanya sekedar tahapan, mungkin tidak detail, langkahnya yang pertama apa, langkah kedua apa. Nah, kalau Anda paham algoritma iterasinya, mungkin akan dengan mudah juga Anda memberikan jawaban pada langkah-langkah iterasi yang dilakukan untuk mendapatkan penduga dari pendekatan dari pendekatan model nonlinear itu. Oke, mungkin itu untuk jawaban Mbak Karmelia. Yang lain, selain Mas Falahan, Mbak Cindy, Mbak Karmelia, sudah cukup? Atau masih mencoba